Ada suatu sukacita ketika kita suka berbagi. Dan berkat itu akan berturun berlimpah-limpah ketika kita suka berbagi. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, senang saya bisa berada di tengah-tengah saudara menyampaikan firman Tuhan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara, kalau saudara melihat saya, apakah ada perubahan dari saya dengan 2 tahun yang lalu? Ada? Perubahannya apa saudara? Oh, puji Tuhan. Saya jadi kurus. Ada orang mau kurus susah setengah mati. Ya, tetapi yang pasti saudara, hari ini saya berbeda dengan 2 tahun yang lalu karena hari ini saya sangat bahagia. Saudara bahagia? Saudara bahagia? Bahagia. Ya, siapa yang bahagia hari ini? Semua bahagia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata di dalam menjalani kehidupan ini banyak orang mengejar bahagia, ingin bahagia. Ya, tetapi akhirnya mengatakan susah ya bahagia itu ya. Berjuang memenuhi kehidupannya, menghabiskan banyak waktunya mencari bahagia. Tapi pada kesimpulan dia mengatakan bahagia itu jauh dari hidup saya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bisakah tampil slide saya? Ini bukan slide saya ini. Suatu hari saya berjalan pagi, saya hobi jalan pagi makanya sekarang jadi langsing. Kalau saudara mau ikut saya jalan pagi, saudara juga akan langsing. Ya, jalan pagi di Surabaya Barat. Dan, nah ini slide saya, ya. Dan saya masuk ke sebuah kompleks rumah yang bagi saya sangat mewah. Dan saya penasaran dengan rumah ini. Lalu saya coba intip-intip sambil jalan. Waktu saya jalan, lalu kemudian saya coba hitung pertama mobilnya. Karena di parkiran dalam itu, saudara, ada mobil di sana. Dan saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobilnya. Ya, wah saya bilang luar biasa ada 7 mobil. Nah saudara, beberapa waktu kemudian saya penasaran lagi. Dan saya kembali ke tempat itu dan saya mau tahu ini, ya, berapa luas rumah ini, ya, karena dipagari yang cukup tinggi. Lalu saya seperti sedikit orang tidak ada kerjaan begitu ya. Lalu saya mulai hitung dengan pakai langkah karena saya tidak bawa meteran karena bukan sempadan. Jadi saya melangkah 1, 2, ya kira-kira satu langkah saya ini 80-90 ya, rata-ratakanlah 1 meter gitu ya. Ternyata saudara tahu, saya ukur dari sini ke sini itu 50 langkah. Berarti kurang lebih 50 meter. Saudara, saya penasaran lagi, lalu kemudian saya pergi ke bagian selatan, artinya dari sini ke sana. Saya hitung lagi saudara, langkah. Ternyata ada berapa langkah? 70 langkah, jadi kira-kira 70 meter. Jadi rumah itu kira-kira 3.500 meter persegi. Oh saudara, saya semakin penasaran saudara. Lalu kemudian saya hitung lagi mobilnya. Jadi seperti orang tidak ada kerjaan, hitung mobilnya lagi. Saudara, saya hitung sekarang bukan yang di depan, tapi sampai ke belakang saya hitung. Saudara, ternyata mobilnya ada 10 mobilnya. Belum lagi yang di dalam rumah yang parkiran. Saya pikir yang di dalam itu pasti mobil-mobil mewah. Ya, parkir di dalam. Saudara, saya coba cari siapa pemiliknya ini ya. Siapa tahu saya bisa berkenalan dan tanya tips, bagaimana kau bisa kaya gitu. Ya, siapa tahu dengan tips-tipsnya saya juga bisa kaya. Ternyata saya tidak ketemu, saya hanya ketemu satpam dan sopirnya. Jadi saya mau bertanya, enggak usahlah tanya. Saudara, selalu saya menghayal, membayangkan ini orang mungkin sudah umur 50-an begitu ya. Lalu kemudian saya berpikir dia punya 7 anak laki-laki.
Wah, bahagia sekali punya 7 anak laki ya. Kalau punya anak perempuan 7 mungkin cemberutan begitu ya. 7 anak laki saya bayangkan. Lalu kemudian semuanya sudah berkeluarga, berarti ada 14 orang di sana. Belum cucu-cucunya ya. Lalu kemudian orang yang setengah baya ini lalu setiap pagi turun sudah makanan tersedia di meja besar, dia kumpulkan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan sebelum anaknya pergi kerja, cucunya pergi sekolah, dia mulai menasehati, anak-anakku semuanya kerja baik-baik ya. Saudara bersaudara saling mengasihi satu dengan yang lain. Kamu mantu-mantu ya jangan iri-irian ya. Saling menghormati satu dengan lain. Nah, cucu-cucu, kamu sekolah baik-baik juga ya. Kalau kamu sudah sekolah baik, nanti ini usaha, rumah, apa semua akan menjadi warisan kamu. Wah, itu bayangan saya, saudara. Lalu saya menghayal lagi, saudara, ini orang tua, waktu jam makan dipanggil, opa makan. Opa lah turun makan. Ya, lalu makan di sana, ternyata dia hanya dengan istrinya saja makan berdua. Aneh semua pergi kerja, anaknya cucunya pergi kuliah, makan berdua. Sambil ngobrol-ngobrol mengatakan, dulu kita pacaran kau masih ingat enggak? Aku enggak ingat. Ya. Dulu waktu kau susah-susah kau ingat enggak? Oh, itu aku ingat waktu kau susah. Ya, sekarang kita sudah sukses begini, anak-anak sudah berhasil semua. Apa yang bisa kita nikmati? Ya sudah, kita menikmati masa tuanya kita. Yang penting kita happy, bahagia. Dia menghayal bahwa nanti setelah anak-anaknya pulang, dia mengatakan anak-anak laporan bagaimana pekerjaan hari ini. Saham hari ini turun berapa, naik berapa. Ya, cucu-cucu ulangan dapat berapa. Dia menghayal seperti itu, lalu kemudian dia berpikir seandainya saya sakit, suatu keadaan yang sangat-sangat sudah terminal, aku tidak perlu takut karena banyak orang yang menyertai aku. Banyak orang yang mendampingi aku. Aku mati tidak mati sendirian seperti tinggal di kos mati sendirian. Itu hayalan saya. Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah sederhana. Apakah benar bahwa dia bahagia? Apakah benar semua pencapaian itu bisa membuat dia puas? Siapa yang tahu? Saudara, saya, kita tidak tahu. Kita hanya melihat betapa hebatnya orang ini. Betapa suksesnya orang ini. Ya, tentu apa saja yang dia mau semuanya bisa tercapai. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang ibu bernama Brownie. Dia seorang perawat paliatif yang mendampingi pasien 12 minggu terakhir di hidupnya atau kira-kira 3 bulan sebelum kematian. Nah, saudara, saya sedikit singgung tentang paliatif, banyak dokter di sini nanti bisa dijelaskan lebih baik. Paliatif itu adalah perawat seorang pasien yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Nah, perawatan itu dimaksimalkan pada kualitas hidup, mungkin dikasih makan yang bagus, ya, ciakpo, ya, begitu ya. Lalu kemudian didampingi juga dengan memberikan perhatian secara psikologinya, ya. Mungkin orang-orang yang sudah diadakan terminal 3 bulan sebelum kematian itu dia penuh dengan kecemasan. Ia berpikir, anak-anak bagaimana? Ya, rumah ini bagaimana? Kalau ditinggalkan ini, anak-anak berkelahi tidak? Nah, secara psikologi dia takut dengan kematian. Ya, kalau dia mati, apakah ada orang mendampingi dia? Nah, itu didampingi. Lalu kemudian juga diberikan pendampingan spiritual. Ya, diyakinkanlah dia bahwa kamu sudah percaya Yesus. Ya, kalau kamu meninggal hari ini, bukankah firman Tuhan berkata, ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau aku sudah sediakan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Senang enggak kalau kamu berada dengan Tuhan Yesus? Ya, aku senang. Tapi bagaimanapun juga kan aku sekarang di keadaan yang takut sekali. Karena aku belum pernah mengalami kematian. Dan orang yang mati tidak pernah menjelaskan aku bagaimana itu kematian. Penuh dengan ketakutan dan pendampingan perawat paliatif itu, mereka mencoba untuk mendampingi seperti demikian. Semoga semua kita pada waktu berada di dalam keadaan gini, kita punya perawat-perawat paliatif. Ya, bukan malah dicuekin atau malah disumpah-sumpahin. Namun saudara, yang ironis sekali adalah bahwa Ibu Brownie ini, dia mencatat ada 5 ya penyesalan yang tertinggi atau terbesar dari orang yang berada pada kondisi terminal atau 3 bulan sebelum kematiannya. Apa itu? Saudara, dia mencatat ada 5 minimal. Yang pertama adalah andai saja dia mengatakan, aku punya keberanian untuk menjalani hidup jujur pada diriku sendiri. Bukan hidup
yang orang lain harapkan. Saudara, ternyata di dalam hidup kita, kita banyak kali menjalani kehidupan ini, apa kata orang? Ya, saya mau menjalani seperti yang orang mau. Ya, enggak baik loh kalau saya begini. Ya, nanti orang kata apa? Ya, enggak baik dong saya berpenampilan sendiri, nanti orang bicara apa? Enggak baik dong saya hidup seperti ini, nanti orang menceritakan apa? Jadi semua tergantung dari orang lain. Kapan kita hidup di bawah perasaan kita sendiri? Banyak orang hari ini dia tidak hidup di bawah perasaannya dia. Dia lebih hidup di bawah perasaan orang lain, jadi munafik. Sudah tidak akan bisa bahagia. Dan ini penyesalan katanya menurut Ibu Broni. Yang kedua adalah saya berharap saya tidak bekerja sekeras ini. Banyak orang setelah dia menimbun segala sesuatu yang bisa dihimpunkan, lalu kemudian masuk kepada suatu tahap dia mengatakan, seharusnya aku tidak perlu bekerja sekeras ini. Kenapa saudara? Ternyata aku mengumpulkan banyak, maaf kata. Pada akhirnya saya harus berkonsultasi dengan dokter. Akibat saya mengabaikan kesehatan saya pada waktu muda. Dan sekian banyak uang tabungannya habis semuanya. Dan syukur kalau terjadi penyembuhan. Kalau tidak, dia mengatakan, aku menyesal kenapa aku bekerja sekeras ini. Tidak lagi memperhatikan kesehatanku. Ya, andai saja aku punya keberanian untuk mengungkapkan perasaanku. Saudara, dia tidak berani lagi mengungkapkan perasaannya, kecewa. Ya, dia ingin menunjukkan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang hadir di sekitarnya, mengatakan aku happy. Dia tidak pernah memberitahukan bagaimana hasil perjuangannya, berapa utang yang harus dilunasinya, dia tidak pernah cerita. Yang dia tahu, yang istrinya tahu, yang anak-anaknya tahu, semuanya oke-oke saja. Sehingga dia menyimpan sendiri perasaannya. Dia tidak pernah beritahu orang lain. Seandainya aku mau menceritakan perasaanku, berbagi perasaan tentang sedih sukaku. Yang keempat dia mengatakan, andai saja aku tetap berhubungan dengan teman-temanku. Saudara, banyak orang-orang hari ini di masa-masa perjuangannya dia berjuang, lalu ada pesaing-pesaing disikut sana, sikut sini. Ya, akhirnya kehilangan teman-teman. Dan ketika dia berada pada kondisi terminal itu, dia berharap ada teman-teman yang datang, tapi teman-teman tidak ada yang datang. Itulah sebabnya dia mengatakan kepada anak-anaknya, kumpul semua di sini. Nanti kalau aku meninggal, engkaulah yang mendampingi aku dan aku tidak merasa kesepian. Banyak orang sekarang ini berada dalam kondisi seperti ini. Kenapa saudara? Lupa bahwa kita adalah orang sosial, bersosial, lupa. Dan yang terakhir yang paling menyedihkan kata Broni ini adalah, andai saja aku membiarkan diriku lebih bahagia. Itu penyesalan. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, dia mengatakan seandainya aku bisa membuat diriku lebih bahagia sedikit. Ternyata saudara, segala pencapaian yang dia perjuangkan sejak muda, sampai dia bisa membangun tahta buat keluarganya, tapi itu tidak memberikan dia kebahagiaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah 5 penyesalan yang terbesar yang dicatat oleh seorang perawat paliatif ketika mendampingi orang yang berada di usia-usia terminal 12 minggu sebelum kematian atau 3 bulan sebelum kematian. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara hari ini bahagia? Apakah saudara hari ini betul-betul bahagia dengan apa yang saudara capai hari ini? Saya tidak mau menghakimi saudara. Itulah sebab mengatakan, saya dari awal mengatakan, saudara lihat saya ada perubahan apa? Orang mengatakan lebih kurus, puji Tuhan. Kurang makan, puji Tuhan. Saya bahagia. Saudara mau bahagia? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Salomo sebagai seorang raja yang terkenal pada masa orang-orang Israel. Dia seorang raja yang punya kekuasaan, punya segala-galanya, punya hikmat. Di dalam perjalanannya dia berupaya menemukan apa yang namanya kebahagiaan dan apa yang namanya kepuasan sejati. Itu perjuangan daripada Salomo. Dan di dalam pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 26, yang karena saya tahu ini adalah khotbah seri yang ditawarkan oleh GKK Makassar. Dan saya diminta untuk menyampaikan di bagian pasal 2 ini. Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 26, saudara, kita menemukan bahwa inilah perenungan dari Salomo tentang pencapaian
pencapaian demi mencapai suatu kebahagiaan atau kepuasan hidup. Saudara, yang pertama adalah ternyata hasil perenungan Salomo adalah bahwa pengejaran kepuasan hidup. Dia menceritakan tentang pengejarannya terhadap kepuasan hidup. Saya membacakan bahwa pertama dia mencoba untuk mencapai kepuasan hidupnya melalui yang namanya kesenangan. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan bagi saudara adalah dalam ayat 1, 2, dan 3 berkata demikian. Aku memutuskan untuk menyenangkan diri saja untuk mengetahui apa itu kebahagiaan. Tetapi ternyata itu sia-sia. Aku menjadi sadar bahwa tawa adalah kebodohan dan kesenangan tak ada gunanya. Terdorong oleh keinginanku untuk menjadi bijak, aku bertekad untuk bersenang-senang dengan minum anggur dan berpesta pora. Kusangka itulah cara yang terbaik bagi manusia untuk menikmati hidupnya yang pendek di bumi ini. Saudara, Salomo dia memaparkan bahwa dia berjuang bagaimana dia bisa mau menyenangkan hidupnya. Dengan apa? Dengan makan, minum, pesta pora. Dia ingin mencari kebahagiaan. Kalau konteks sekarang ini dari satu kafe ke kafe yang lain. Pagi di kafe sini, nanti jam 10 di kafe sana, jam 12 di kafe sana, jam 1 siang di kafe sana, jam 4 sore di kafe sini, jam 7 malam di restoran sana. Hari Minggunya masuk rumah sakit. Mencoba mencari kesenangan dengan cara-cara yang seperti demikian. Ya, bagi anak-anak muda yang mengatakan, oh aku ini fit, ya fit sekali, ya. Lalu kemudian ada lomba makan pizza 1 meter. Dalam waktu 10 menit pizza 1 meter habis. Hari Minggunya masuk rumah sakit. Oh, ada anak muda mengatakan aku banyak yucenden, gampang dari satu nightclub ke nightclub yang lain, menikmati semuanya. Ya, minum sana, ya minum banyak, ngomongnya banyak, semuanya ngaur. Ya, akhirnya jadi sencing kui. Itu yang terjadi, saudara. Salomo berupaya seperti itu, saudara. Dia ingin mencari kesenangan-kesenangan itu. Dan kemudian yang kedua, dia mencoba lagi dengan yang namanya prestasi dan pekerjaan. Ayat 4-8 bagian depan. Berkata demikian. Karya-karya besar telah kulaksanakan. Kubangun rumah-rumah bagiku. Kubuat taman-taman dan kebun-kebun yang kutanami dengan pohon-pohon anggur dan segala macam pohon buah-buahan. Kugali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun itu. Aku mempunyai banyak budak yang kubeli maupun yang lahir di rumahku. Ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Kukumpulkan perak dan emas hasil upeti dari raja negeri-negeri jajahanku. Biduan nita menyenangkan hatiku dengan nyanyian mereka. Oh saudara, Salomo itu kemudian dia mencari yang lain dengan prestasi. Dia bikin ini, bangun ini. Saudara, ada orang yang tidak puas dengan satu rumah, beli rumah berikutnya. Satu lantai tidak puas, bangun 2 lantai. 2 lantai tidak puas, bangun 3 lantai. Padahal dia tinggal berdua yang hanya bisa berkisar antara kamar tidur dan ruang makan. Kenapa saudara? Cangin kesenangan. Ya. Kejar prestasi ini. Saya meminjam bahasanya Bapak Martinus tadi, lemari kebahagiaannya diisi dengan apa? Salomo mengisi semuanya dengan prestasi. Ya, saudara, juara 1 lomba ini taruh di sana. Juara 1 lomba ini taruh di situ. Ya, semua lomba-lomba diikuti taruh prestasi. Salomo siapa bisa kalahkan prestasinya? Orang tidak minta apa-apa, orang bawa kasih dia. Saudara, itu yang dicari oleh Salomo. Dan yang ketiga dia mengatakan bahwa setelah dengan kesenangan, makan, minum, pesta pora, pencapaian prestasi pekerjaan, dan kemudian dia sedikit masuk ke dalam kebutuhan lahiriahnya, yaitu seksual. Dia mencari kesenangan dengan jalan seksual. Alkitab mencatat dia punya istri berapa? Anak-anak sekolah minggu atau remaja. Berapa istrinya? Cipai. 700 istrinya. Tidak puas dengan 700 istri,
cari lagi, namanya selir atau gundik, 300. Jadi siapakah orang yang paling banyak istri di dunia ini? Maka tidak ada lain, bukan adalah Salomo. Saudara, 300 istri, saudara. Kalau satu hari istri dikunjungi satu, berapa hari perlu? 700 hari. 700 hari kira-kira berapa tahun? Kalau 365, satu tahun berapa itu? Berarti hampir 2 tahun. Ya, belum lagi selir-selirnya, saudara. Oh, saudara, dikasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang seperti Salomo. Ya, hasrat seksualnya begitu tinggi dan ingin memuaskannya dengan hasrat seksual. Saudara, senjing memang. Satu aja sudah susah. Ya, cipai. Ya 700. Hah? Oh, ya lakung-lakung. Satu susah enggak? Susah. Ya cipai, enggak usah cipai. 3 aja, saudara, pusing minta ampun. Saudara, namun kesimpulan Salomo dengan segala mencapai kepuasan ini apa disimpulkannya? Saudara, kalau kita membaca, saya bacakan dulu ayat yang tadi ya, ayat 8 bagian bawah. Ya, ku miliki juga selir-selir sebanyak yang ku inginkan. Selir-selir itu gundik-gundik, yang sebanyak ku inginkan. Saudara, lalu kesimpulannya apa, saudara? Ternyata pengejaran kepuasan tidak bisa ditemukan lewat namanya kesenangan. Kafe A, kafe B, restoran A, restoran B, ya naik klub A, naik klub B, perjudian A, perjudian B, tidak bisa terpenuhi. Dengan prestasi dan pekerjaan, lemari kebahagiaan dipenuhi dengan piala-piala pencapaian. Ya, pekerjaan besar, bangun sana, bangun sini, dan termasuk kenikmatan seksual. Ayat 11 dia mengatakan demikian, tetapi kemudian ku teliti segala karyaku. Dan juga segala jeripayaku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin. Jadi upayanya Salomo mencari kepuasan dengan menyenangkan hidupnya. Mencari kepuasan kebahagiaan dengan prestasi dan pekerjaan besar. Dan kepuasan seksual semua seperti menjaring angin. Nol besar. Saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk pesimis. Tetapi apa fokus saudara hari ini untuk mencapai kebahagiaan? Minimal kalau saudara percaya apa yang dialami Salomo itu dan sebagai referensi untuk kita hari ini, saudara, kita harus berubah, saudara. Ternyata semua itu, saudara, tidak membawakan kita kebahagiaan sejati dan kepuasan hidup. Saudara, yang kedua adalah hasil perenungan Salomo itu adalah ternyata segala pengejaran-pengejaran itu, kesenangan, pekerjaan, prestasi, kepuasan seksual itu, bahkan di dalam pasal 2 ayat 12 sampai 23 nanti kita membaca bahwa dia sekarang beralih. Bukan saja soal prestasi, kesenangan, kenikmatan seksual, kini dia beralih untuk mencari hikmat. Dia berpikir kalau saya mempunyai hikmat, punya pengetahuan, punya banyak hal dalam pengetahuan itu saya bisa bahagia. Dan dia mencoba untuk mencari di sana. Ternyata saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, ya di sana dikatakan di dalam ayat 12 sampai 17, nanti saudara boleh baca kembali di rumah. Nah, saudara, di dalam ayat 16 menjadi kesimpulan yang begitu mengenaskan sekali. Salomo berkata orang bodoh akan segera dilupakan. Orang yang punya hikmat pun tak dapat dikenang. Lambat laun kita semua akan hilang dari ingatan. Kita semua harus mati, baik orang yang bijak maupun orang yang dungu. Jadi kalau orang bijak dan orang dungu itu semua pada akhirnya mati, untuk apa sebenarnya kita harus lebih pintar dari orang lain? Untuk apa sebenarnya kita mengagung-agungkan kepintaran kita, merendahkan orang lain? Untuk apa kita punya segala pengetahuan kita namun tidak pernah bermanfaat bagi orang lain? Untuk apa? Karena toh pada akhirnya semua orang akan mati. Dan orang yang bijak, orang yang bodoh semuanya akan dilupakan. Akan dilupakan. Pelan-pelan saudara, 2 tahun saya meninggalkan kota Makassar, ada duduk yang di atas sana yang tidak mengenal saya siapa. Siapa itu ya?
10 tahun akan datang, saya ke sini mungkin sudah menjadi lebih tua dari sekarang. Orang mengatakan, ini pendeta tua siapa? Apa perannya di gereja ini? Siapa dia sesungguhnya? Ya bahkan mungkin saya disenggol sampai terjerungkup. Mioyong lah. Akan seperti begitu saudara, apa yang saya bisa banggakan saudara? Oh mungkin saudara mengatakan ini Lause Anggung ya, murid Lause saya dulu. Ya orangnya bijaksana. Sampai berapa lama saudara akan mengatakan saya bijaksana? Ketika saya slip tang salah bicara, orang langsung mencaci maki saya. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dan Salomo mengatakan itu semuanya tidak ada gunanya. Karena sama-sama akan mati. Dan pelan-pelan akan dilupakan. Saudara siap-siap untuk dilupakan dan tidak dikenang oleh orang lain. Kalau saudara pelihara itu, saudara akan stres sendiri. Jadi jangan cari itu saudara. Bahagiakanlah hidup saudara dengan apa yang ada pada diri saudara. Saudara yang kedua adalah bahwa ternyata pengejaran itu juga berbicara tentang segala pencapaian itu akan diambil oleh kematian. Bahkan diambil sebelum kita mati. Nah saya menyimpulkan di dalam ayat 18 sampai 23 seperti ini. Jadi saya tidak bacakan tapi saya simpulkan. Ya, Salomo mempunyai kesimpulan seperti ini. Kematian datang mengambil semua pencapaian. Aku ini marah. Aku menyesal. Aku putus asa. Sedih. Hatiku susah, hatiku tidak tenteram. Sebab sebelum aku mati dan sesudah aku mati, segala sesuatu yang telah kukumpulkan yang kucapai, itu dinikmati oleh orang lain. Oh saudara, hati-hati saudara. Ya, segala yang kita capai sebelum aku mati atau setelah aku mati akan dinikmati orang lain. Orang yang tidak pernah meneteskan satu keringat pun dan dia akan menikmatinya. Bahkan dia mengatakan bahwa ternyata orang yang menikmati itu aku tidak tahu apakah dia orang bodoh atau orang bijaksana. Kalau saudara saya mempunyai alat ini ya yang bisa mengontrol ini, saya beli dengan harga 3 juta lalu saya serahkan kepada seseorang. Kamu harapkan saya serahkan kepada orang siapa? Bagaimana? Orang bodoh atau orang pintar? Pasti saudara akan mengatakan, ya orang pintar dong. Orang bodoh tidak bisa apa-apa. Bahkan mungkin ditinjak-tinjaknya. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan segala pencapaian kita, segala yang kita miliki, segala yang kita siapkan, itu tidak kita nikmati. Bahkan setelah kita mati kita tidak nikmati. Dan lebih ironisnya lagi, kalaupun orang menikmatinya, kita rela orang lain menikmatinya. Apakah orang itu bijaksana atau tidak? Jangan-jangan saudara, dia menikmatinya untuk menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain karena tidak bijaksana. Saudara banyak orang-orang tua berjuang, kumpulkan begitu banyak. Dan ketika dia meninggalkan dunia ini diserahkannya kepada generasi berikutnya anak-anak. Justru anak-anaknya yang menghabiskannya. Ada yang pergi main judi, ada yang pergi ke sana, pergi ke sini. Ya saudara akhirnya segala sesuatu yang telah dibangun habis secara pelan-pelan. Dan akhirnya tidak ada sisa sama sekali. Oh saudara, kalau saudara sudah kita telah meninggal dunia ini, kita mungkin, saya tidak tahu Ji. Tapi seandainya saudara masih hidup dan orang tidak bijaksana yang menikmatinya, saudara akan mengatakan, aku menyesal, aku sedih. Ya. Hatiku tidak tentram. Ada seorang anak muda, dia bicara sama papanya, Pak, saya ini mau buka usaha handphone Pak. Tapi modal tidak cukup Pak. Jadi katakan, jadi maksudmu bisa enggak pinjam sertifikat rumah? Saya gadaikan di bank, bisa dapatkan pinjaman dari bank. Jadi papanya bilang, oke lah kalau begitu demi masa depan anak. Lalu sertifikat rumah itu digadaikan di bank. Lalu dapatlah kucuran dana sekian ratus juta. Beberapa waktu kemudian, ya ternyata anak itu tidak memakai uang itu untuk modal usaha. Tapi dia bermain judi online sepak bola. Dalam sekejap habis semuanya. Dan kemudian rumah itu disita oleh bank. Papa mamanya dikontrakan rumah yang kecil. Orang tidak bijaksana. Dan Salomo mengatakan
begitulah. Ternyata sebelum aku mati atau setelah aku mati, ada orang yang menikmatinya. Dan ironisnya, dia adalah orang yang tidak bijaksana alias dungu yang menikmatinya. Saudara, kita ingat baru-baru kejadian di akhir Agustus. Saudara, siapa menyana, siapa yang bisa berkira bahwa orang-orang ini yang telah berjuang dan baru menduduki jabatan di pemerintahan dalam waktu yang tidak tahu lama, 10 bulan mungkin, terjadi kerusuhan seperti ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saudara, jam seharga berapa itu tuh ya, lupa saya. Ya, lalu kemudian TV, lalu kemudian tas merek Hermes. Ya, ada yang lapor, kucingku yang kubeli 5 juta juga disikat semuanya habis. Ya saudara, siapa bisa menyangka dalam 1 jam 2 jam itu segala yang dikumpulkannya berpuluh-puluh tahun itu lenyap. Dan ironisnya dia menyaksikan itu. Apakah dia tidak mengatakan, sakit hatiku, menyesal aku. Saudara, pernahkah kita membayangkan seperti itu? Siapa bisa menyangka semuanya? Dan Salomo mengatakan itu mungkin terjadi, bukan sesuatu hayalan belaka. Siapa pernah menyangka ada seorang yang mengatakan, aku ingin membangun rumahku di tepi gunung, dan supaya kalau aku bangun pagi di sana aku bisa melihat sawah-sawah yang indah, hawa pergunungan begitu nyaman. Siapa menyangka rumah ini dibangun dengan 20-30 M. Dengan pondasi yang terkuat yang dimiliki. Hujan 3 hari 3 malam, longsor semuanya habis disapu dalam waktu sekejap. Tidak ada yang bisa menyangka. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang tidak mengajarkan saudara untuk pesimis, untuk tidak berjuang untuk ini. Tetapi coba kita pikirkan apakah semua itu telah menyedot perhatian dan upaya kita. Mari kita bercermin dari Salomo yang sudah punya pengalaman, yang sudah menikmati segala-galanya. Dia mengingatkan kembali kepada kita bahwa kematian itu pada akhirnya menghabiskan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya menuliskan satu kalimat ini, bahwa sejauh apapun kita mengejar dunia dan apa yang ada di dalamnya, pada akhirnya garis finishnya adalah kematian. Mau kita baca sama-sama? Mau? Supaya ingatan bagi kita? Yang bisa membaca, membaca. Yang tidak bisa membaca, mendengar. Ya, 1, 2, 3. Sejauh semoga ini menjadi catatan highlight kita untuk perjalanan kita ke depan. Saudara, Tuhan Yesus di dalam sebuah percakapan memberikan perumpamaan. Perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12, 19 dan 20, ayat 19-20 berkata demikian. Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, ini kata orang kaya, engkau beruntung, segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Wah, luar biasa, kaya betul ini orang. Istirahatlah sekarang, puji Tuhan kalau dia bisa beristirahat. Makan, minumlah dan nikmatilah hidup ini. Tetapi Allah datang kepadanya dan berkata, hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu? Yesus mengatakan, kau bilang puas? Sudah cukup untuk bertahun-tahun makan, minum, tidur seenak-enaknya? Lalu Tuhan datang, hari ini kalau malam ini engkau dijemput Tuhan. Untuk siapa semuanya itu? Tinggalkan segala warisan kekayaan tanpa persiapan yang matang, tanpa ada surat wasiat, itu menjadi pertengkaran baru buat generasi berikutnya. Dan banyak keluarga-keluarga yang seperti ini. Pertengkaran baru. Kenapa? Tidak sempat membaginya. Bahkan sudah dibagi pun masih pakai pengadilan, pakai pengacara untuk menggugat. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kalimat atau satu cerita singkat dari namanya Steve Jobs. Bagi anak-anak muda itu tahu siapa itu Steve Jobs. Namun bagaimana tentang kata-kata terakhir dari Steve Jobs sebelum meninggal? Bisa ditayangkan ini ucapannya. Apple, Steve Jobs, meninggal sebagai miliarder pada usia 56 tahun dan sebelum kematiannya, dia meninggalkan pesan yang sangat penting. Inilah yang dia katakan. Ya, saya telah mencapai kesuksesan besar dalam hidup, namun selain pekerjaan, saya memiliki sedikit kegembiraan dalam hidup.
Pada saat ini, ketika saya terbaring di tempat tidur sakit, saya menyadari bahwa semua pengakuan dan kekayaan yang saya miliki tidak berarti apa-apa di hadapan kematian yang tidak bisa dihindari. Pastikan Anda memiliki kenangan hangat sementara Anda masih hidup. Hanya kenangan itu yang akan menghangatkan jiwa Anda. Semakin tua kita, semakin kita memahami bahwa jam tangan seharga $30 dan jam tangan seharga $300 menunjukkan waktu yang sama. Dompet seharga $20 dan dompet seharga $200 dapat menampung jumlah uang yang sama. Di rumah seluas 300 meter persegi atau 3.000 meter persegi, Anda bisa merasa sama sendirian jika tidak ada orang yang dicintai di samping Anda. Saya harap Anda memahami bahwa kebahagiaan sejati yang tidak berasal dari barang-barang material di dunia ini. Ketika ada orang-orang terdekat yang dengan tulus senang melihat Anda, atau seseorang yang dapat berbagi kegembiraan dan kesedihan dengan Anda, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Amin. Ya, saudara, ini orang yang punya pengalaman sendiri. Dia bukan orang miskin, orang miliarder. Orang cukup terkenal dengan dia, tetapi usia 56 tahun. Ketika dia berada pada kondisi yang begitu menyakitkan bagi dia, dia memberikan kesimpulan seperti ini. Ternyata tidak ada gunanya kalau tidak ada orang di samping kita yang mengasihi kita, yang mengerti kita. Tidak ada gunanya saya punya jam tangan yang harganya sekian. Tidak ada gunanya saya punya dompet yang harga sekian. Tidak ada gunanya teranjang tidur yang bisa saya tidur dibandingkan orang lain. Pada akhirnya kesimpulannya nanti dia akan tidur di ranjang pesakitan di rumah sakit. Yang sama dinikmati oleh orang yang ada duit maupun yang tidak ada duit. Sekali lagi saya tidak sedang mengajar saudara tentang pesimis. Tetapi coba kita renungkan baik-baik kemana arah hidup kita sesungguhnya. Saudara, kalau sampai di sini saudara, maka saudara akan pulang mengatakan, bagaimana ya hidupku ke depannya? Kok sepertinya tidak ada pengharapan. Namun kabar baiknya saudara, ada suatu kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita melalui pembacaan kita. Bahwa kebahagiaan, pencapaian bisa berbuahkan kepuasan sejati. Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 24 sampai 26 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Aku pun tahu itu pemberian Allah. Kalau aku bisa makan, minum, itu pemberian Allah. Artinya saudara, bukan soal makanan yang tersedia, tapi soal selera makan, hasrat makan. Itu yang penting saudara. Dan Allah yang membangkitkan selera makan itu. Bisa menikmati makan itu, bukan makanannya. Siapa yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah? Tidak ada seseorang pun yang bisa menikmati makan dengan senang hati tanpa Allah. Karena Allah yang memberikan dia kepuasan ketika bisa menikmati makanan. Saudara ingat masa-masa COVID yang lalu, saudara kehilangan penciuman makanan, saudara dikasihkan sate babi, porsi di sana, saudara tidak bisa makan dan tidak tahu apa rasanya. Betul? Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Tetapi orang berdosa disuruhnya bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya itu sia-sia tanpa seperti usaha menjaring angin. Saudara, kabar baiknya ada saudara, ternyata kita bisa menikmati hasil pencapaian kita yang bisa kepuasan dan menyenangkan hidup kita. Kalau yang pertama adalah kita adalah menjadi pribadi yang berkenan di hati Allah. Tanpa ada pribadi yang berkenan di hati Allah, Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Karena semua hasrat itu ditimbulkan karena kita berkenan kepada Allah. Sekalipun saudara hanya makan nasi dengan sambal terasi dan kangkung rebus, tetapi kalau saudara hidup berkenan ke Allah, maka saudara akan menikmati itu sebagai makanan yang lezat. Tapi kalau saudara makan dengan makanan yang enak semuanya, tapi hasil korupsi dan penipuan, saudara tidak pernah akan bisa makan dengan tenang. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, perkenaan kita adalah siapa yang berkenan kepada Allah. Kita berkenan kepada Allah? Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita?
Semua orang telah menjauh dari Allah. Semua telah sesat. Tidak seorang pun berbuat yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Jadi secara pemberitahuan ini bahwa ternyata kita tidak ada bisa berkenan kepada Allah karena dosa. Jadi sia-sia semuanya karena kita adalah orang yang berdosa. Tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Namun di dalam ketidakberdayaan itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ternyata ada satu pribadi yang berkenan kepada Allah. Yesaya 42 ayat 1 berkata, lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Hamba Allah itu adalah Yesus Kristus. Matius 3 ayat 17 mengatakan, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi satu pribadi yang berkenan yang bisa memperkenankan kita di hadapan Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jadi awal daripada perkenanan Allah adalah betapa pentingnya ada Yesus di dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus, betapa pentingnya saudara menerima Yesus itu. Supaya saudara bisa berkenan kepada Allah. Karena Yesuslah yang menebus dosa-dosa kita. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus kita. Yang memungkinkan pintu perdamaian dengan Allah terbuka. Dan kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus anak Allah. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada orang yang berkenan kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, kita akan menikmati segala pencapaian kita yang memuaskan dan bahagian kita kalau kita hidup berkenan kepada Allah. Dan untuk hidup berkenan kepada Allah itu tidak ada jalan lain selain menerima pengorbanan Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kamu di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi ini modal kita saudara, dan ini berita anugerah buat kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita telah diperkenankan Allah, maka model kita adalah, contoh kita adalah Kristus. Dunia mengajarkan kita menimbun kekayaan, menahan harta, mengejar kekuasaan dan kesenangan dunia. Kristus memberi dirinya, melepaskan kekayaannya, menjadi miskin, melepaskan kekuasaannya, menjadi pelayan dan melayani, menolak kesenangan dunia dan rela menderita. Jadi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa untuk kita berkenan kepada Allah, mari kita meneladani Kristus. Fokus kita bukan lagi sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tapi fokus kita kepada Kristus. Apa yang diajarkan, diteladankan Kristus, yaitu kerelaan untuk meninggalkan kesenangan dunia dan memilih untuk menderita bagi Kristus. Rela untuk melepaskan harta kita demi Kristus. Rela menanggalkan segala kesenangan kita demi Kristus. Saudara, kalau saudara mau menjalani ini, maka pintu kebahagiaan itu terbuka buat saudara. Dan yang kedua saudara, mengingatkan kembali kepada kita, bagaimana pengajaran kita berbuahkan kebahagiaan sejati. Bukan saja kita memperkenankan Allah, dan hidup kita sekarang hidup memperkenankan Allah. Yaitu dengan cara menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Rasul Paulus mengatakan dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang dikehendaki. Allah menghendaki kalian menjadi orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Jadi saudara, jangan kita berlelah mengejar karena iri hati. Banyak orang saat ini mengejar karena iri hati. Melihat orang di sana seperti ini, dia juga ingin seperti itu. Ya, mengejar. Lihat orang buka usaha ini juga ingin mengejar dengan seperti bukan apa, tapi karena iri hati. Orang bangun rumah satu lantai, dia bangun satu lantai. Tetangga bangun dua lantai, dia bangun dua lantai. Bukan keperluan, tetapi karena iri hati. Ya. Ada orang ini dapat kekuasaan dengan cara begini, kita juga mencari kekuasaan dengan cara begini. Bukan karena keperluan, tapi karena iri hati. Untuk apa saudara kita mengajar semua itu? Untuk memuaskan diri kita hanya karena kita iri hati. Untuk apa?
Memangnya iri hati akan membuat kamu bahagia? Banyak orang iri hati di dalam dunia ini hidupnya tidak pernah akan bahagia. Ya, nikmati hasil kerjamu dengan sewajarnya. Banyak orang sudah berjuang-bujuangan tapi tidak menikmati sewajarnya. Artinya apa, saudara? Dia kerja tapi pelit untuk dirinya sendiri. Pelit untuk dirinya sendiri, pelit untuk keluarganya. Padahal dia sudah berjuang-juang untuk apa? Hanya omongan saja. Oh, aku ini berjuang untuk keluarga. Tapi pelitnya minta ampun untuk keluarganya. Pelitnya minta ampun untuk dirinya sendiri. Ya saudara, makan sehemat-hematnya. Ya, untuk apa saudara? Kalau saudara kasih saudara banyak berkat, nikmati berkat itu. Tapi juga jangan kebablasan sewajarnya. Jangan dari satu restoran, pagi restoran ini. Nanti hari minggunya restoran di rumah sakit. Untuk apa? Tapi sewajarnya saudara. Dan bersyukurlah untuk apa yang bisa dinikmati. Saudara, jangan ada iri hati, tapi bersyukur apa bisa nikmati. Kalau hari ini Tuhan percayakan segini, nikmati dengan ucapan syukur. Saya bahagia saudara, AI saya bahagia. Karena saya menikmati apa yang Tuhan kasih sama saya. Saya tidak mau tanamkan iri hati di dalam hidup saya. Saya ingin menikmati apa yang bisa saya nikmati dengan ucapan syukur. Orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan, dia akan meninggalkan iri hatinya. Orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan tidak pernah komplain sama Tuhan. Orang yang bisa bersyukur sama Tuhan, dia tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Dia bersyukur dengan apa yang diberikan. Saudara, jadilah pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kasih apa sama kita? Mari kita syukuri. Yang terakhir saudara, jadilah pribadi yang senang berbagi. Kalau seorang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah? Hendakkah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Jadi saudara, hari ini kita mau ya untuk belajarlah menjadi pribadi yang senang berbagi. Saudara, rasa berbagi itu semakin meningkat. Ya. Orang yang suka berbagi rasa bahagianya semakin meningkat. Orang yang suka berbagi rasa syukurnya semakin meningkat. Orang yang suka berbagi hubungan sosialnya semakin meningkat. Orang yang suka berbagi rasa puas dan rasa bermanfaat semakin meningkat. Orang yang suka berbagi keinginan memberi semakin meningkat. Orang yang suka berbagi berkat Tuhan pasti meningkat. Amin. Mari kita baca sama-sama bagian yang paling bawah. Ya, 3, 2, 1. Orang yang suka berbagi berkat. Kalau saudara tidak mau bersuara, baru saudara tidak yakin. Ya, 1, 2, 3. Orang yang menyebutkan dengan sudah 2 kali berkatnya melimpah. Yang ketiga, ayo 1, 2, 3. Kalau saudara ragu tidak akan jadi. Saudara, kalau kita mau berbagi saudara, berkat Tuhan itu semakin meningkat. Amin tidak? Suatu kali anak saya waktu masih SD sekolah Sion datang kepada saya, "Papi, itu rumah temanku itu terbakar." "Oh iya." Lalu itu guru kelas kami mengatakan kita kumpul uang, mau bantu sumbangan. Lalu aku tanya, "Kamu punya uang?" "Enggak punya, Papa." Jadi setelah pembicaraan di mobil antar pulang itu saya diam. Saya tidak bersuara bercerita apa-apa lagi. Saya biarkan. Ya, anakku pasti pikir gini, bagaimana ya saya juga mau bantu tapi tidak ada uang. Ya, kira-kira saya kasih tidak? Kira-kira saya kasih tidak? Kasih ya. Orang tua yang baik itu kasih. Lalu pagi-pagi saya antar ke sekolah, saya sudah masukkan di amplop. Begitu turun di SD Sion, saya, "Ini nak." Ya, di hatinya senang. Ya, lalu kemudian pada waktu jamnya mereka berkunjung ke rumah temannya, dia kasihkan sumbangan itu sama gurunya, sama-sama bawa ke teman-temannya. Pulang sekolah ceritakan sama, "Papi tadi kami pergi, ya bawa itu sumbangan ke rumah teman. Kamu senang enggak?" "Hatiku senang sekali bisa berbagi." Ya, saudara, saya itu manusia saudara, bapak duniawi. Kira-kira kalau saya tidak kasih uang itu sama anak saya, hatinya senang tidak anak saya? Tidak. Dia akan merasa bahwa dari 30 anak hanya dia sendiri yang tidak bisa memberi. Dan dia pasti akan merasa aku tidak berguna. Ya, aku tidak bisa menolong temanku. Dan akhirnya dia tidak mempunyai sukacita. Tuhan tidak pernah menghalangi sukacita kita. Hanya karena kita tidak mampu memberi. Tidak pernah saudara. Justru keinginan memberi itu akan semakin bertambah-tambah dan Tuhan mencukupkannya supaya kita bersukacita.
Tuhan tidak mau mengambil sukacita itu hanya karena kita tidak bisa memberi. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, ada suatu sukacita ketika kita suka berbagi. Dan berkat itu akan berturun berlimpah-limpah ketika kita suka berbagi. Saya tutup firman Tuhan ini, saya sudah lebih 7 menit. Ya, ini ada seorang pasangan suami istri bernama Freddy dan Lisa. Saudara, mereka adalah orang-orang yang sudah setengah baya umurnya. Dan mereka itu sudah bekerja mengumpulkan begitu banyak uang tabungannya. Lalu saudara, Freddy dan Lisa ini melihat banyak orang-orang lansia-lansia yang kekurangan makanan. Bahkan banyak lansia-lansia itu tidak punya uang untuk pergi ke restoran makan sebagai bentuk kebanggaan dirinya. Dia melihat orang-orang tua ini sangat kasihan sekali, lalu kemudian membuat restoran. Ya, restoran itu adalah restoran siap saji, lalu kemudian siapa saja boleh makan. Tidak usah membayar, kalau mau donasi silakan donasi. Ya, tidak ada kasir di sana, hanya cinta. Ya. Siapa saja boleh makan, ambil di sana. Saudara, banyak orang-orang tua menikmati berkat ini. Mereka yang kesepian, mereka yang kelaparan, mereka yang tidak pernah makan di restoran, kini mereka bisa makan di restoran hanya karena ada Freddy dan Lisa. Saudara, mulia sekali artinya. Apa yang dikumpulkannya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi itu dibagikan kepada orang lain. Dan ini menjadi viral dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan banyak orang terberkati dengan hal demikian. Saudara, apa yang bisa kita buat untuk Tuhan hari ini? Apa yang saudara sudah capai? Apa yang saudara perjuangkan? Semua itu membahagiakan saudara? Atau belum? Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jadilah pribadi yang suka berbagi. Kita akan bahagia dan dipuaskan. Kita berdoa.